Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan membahas materi tema 7. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menentukan luas bangun datar dan volume benda dengan satuan tak baku. Menentukan luas bangun datar dengan satuan tak baku. Semua benda yang permukaannya berbentuk bangun datar dapat kita hitung luasnya ya. Ingat kembali, luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi permukaan bangun datar. Satuan tak baku untuk menghitung luas bangun datar yang akan kita gunakan kali ini adalah persegi satuan. Pada pembelajaran sebelumnya, persegi satuan kita sebut dengan petak satuan. Selain persegi satuan, kita juga dapat menentukan luas bangun datar dengan segitiga satuan. Pada pembelajaran sebelumnya, segitiga satuan kita sebut dengan setengah petak satuan. Ingat kembali, setengah petak satuan ditambah setengah petak satuan sama dengan satu petak satuan. Hal ini juga sama dengan satu segitiga satuan ditambah satu segitiga satuan sama dengan satu persegi satuan. Perhatikan contohnya ya. Tentukan luas bangun datar berikut. Kita hitung dulu persegi satuannya. Ada 9 persegi satuan. Segitiga satuannya ada 2. Dapat kita tuliskan luas sama dengan 9 persegi satuan ditambah 1 segitiga satuan ditambah 1 segitiga satuan. Ingat ya, 1 segitiga satuan ditambah 1 segitiga satuan sama dengan 1 persegi satuan. Jadi luasnya sama dengan 9 ditambah 1 persegi satuan sama dengan 10 persegi satuan. Tentukan luas bangun datar berikut. Hitung dulu persegi satuannya. Ada 14 ya. Kemudian segitiganya kita hitung juga. Segitiganya ada 4 ya. Maka luasnya sama dengan 14 persegi satuan ditambah 1 segitiga ditambah 1 segitiga ditambah 1 segitiga ditambah 1 segitiga satuan. 2 segitiga satuan sama dengan 1 persegi. Jadi luasnya sama dengan 14 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 16 persegi satuan. Menentukan satuan tak baku untuk volume benda. Semua benda yang memiliki ruang dapat diukur volumenya ya. Volume sebuah benda merupakan seberapa besar ruang yang dapat ditempati benda tersebut. Misalnya seperti ini ya. Ibu menampung air hujan ke dalam 4 buah ember. Ibu akan menuangkan semua air tersebut ke dalam bak mandi yang besar. Setelah dituangkan, ternyata semua air tersebut tepat memenuhi bak mandi.
Pada pengukuran volume bak mandi, satuan volume yang digunakan adalah ember. Jadi, untuk mengisi volume bak mandi sampai penuh, diperlukan 4 ember air. Kakak akan memindahkan 3 botol sirup kecil ke dalam sebuah botol sirup yang besar. Setelah dituangkan, ternyata semua sirup tersebut tepat memenuhi botol yang besar. Pada pengukuran volume botol sirup yang besar, satuan volume yang digunakan adalah botol sirup yang kecil. Jadi, untuk mengisi volume botol sirup yang besar sampai penuh, diperlukan 3 botol sirup yang kecil. Tulislah satuan tak baku yang digunakan pada pengukuran volume benda berikut. Yang pertama, gambarnya seperti ini ya. Untuk mengukur volume botol yang besar, satuan volume yang digunakan adalah sendok. Terdapat 7 sendok yang digunakan untuk tepat memenuhi botol besar tersebut. Jadi, pengukuran volume botol besar adalah 7 sendok. Yang kedua, gambarnya seperti ini ya. Untuk mengukur volume termos air panas, satuan volume yang digunakan adalah cangkir. Terdapat 10 cangkir yang digunakan untuk memenuhi termos air panas tersebut. Jadi, pengukuran volume termos air panas adalah 10 cangkir. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah: yang pertama, luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi permukaan bangun datar tersebut. Yang kedua, satuan tak baku yang digunakan untuk menghitung luas bangun datar adalah persegi satuan. Yang ketiga, volume sebuah benda merupakan seberapa besar ruang yang dapat ditempati oleh benda tersebut. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.